satu dari yang tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afwihi ba'da qudratihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran li'ubudiyyatihi wa uluhiyyatihi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kaffati khalqihi. Allahumma salli wa sallim bi jami'i sholawati kulliha adada ma fi ilmillah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah fi kulli lahzatin abada fi kulli lisan li ahli al-ma'rifati billah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Qala Allahu azza wa jalla fi ayatihi al-karimah, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, la syai'a afdalu min khaslataini al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil Alamin. Segala puji dan syukur mudah-mudahan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan berbagai macam aneka kenikmatan kepada kita, sehingga di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim demi mempererat tali persaudaraan ukhuwah imaniyah, islamiyah dan wataniyah. Ini semua adalah titis tulis kudrat iradat suratan takdir yang telah dituliskan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah kepada kita sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada sang baginda dan paduka Adam yang menjadi harapan syafaat seluruh makhluk di hari kiamat, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in dan muhibbin ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan pertolongan dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap para kesepuhan, para hujjah, wabil khusus sahibul bait Bapak Ustadz Dimas Kung sekeluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur. Seluruh keluarga besar Wa'tasimu DKM Al-Muhajirin beserta takmir yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan riayah, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita mendengar paparan dari ustaz kita bahwa betapa sangat menggiurkannya melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Itu adalah idaman dan dambaan setiap hamba-hamba yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu merupakan cita-cita setiap umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian silaturahim pada hari ini, saat ini dan di tempat ini
menjadi wasilah dan jembatan kita bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan saya sampaikan. Ini hadis disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarahkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih utama dari kedua perkara ini. Ada dua hal yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia, hebat, agung daripada kedua hal ini. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman maknanya adalah tasdik, membenarkan di dalam hati. Iman adalah iqrar, mengaku bil lisan, dengan lisan. Iman adalah amalun bil arkan, tekad, dengan perilaku, dengan sikap dan perbuatan kita. Kalau hanya sekedar pengakuan di dalam hati, kalau hanya perbuatan di anggota tubuh kita, kalau hanya sekedar untayan kata dan pengakuan di lidah kita, kita tidak jauh berbeda dengan mereka wala'iyazubillah yang sudah diabadikan oleh Allah nama mereka, golongan mereka di dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surah Al-Munafikun. Akan tetapi keimanan ini harus sejalan, seiring, seirama, setara antara zahir dan batin. Hati kita mengaku tentang keesaan kebenaran Allah. Hati kita mempercayai tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita meyakini tentang maha kuasa, maha esa, maha segala sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lidah kita berzikir, lidah kita bertasbih, lidah kita bertahmid, lidah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipraktikkan dengan tingkah laku kita, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbuat baik kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa benar-benar mendapatkan predikat keimanan yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, basyirul masya'ina fi dzulami bin nuritami yaumal qiyamah. Sampaikanlah kabar baik bahwa orang yang berjalan di waktu gelap gulita malam menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Siapa mereka yang berjalan di tengah gelap gulitanya? Mereka yang pergi menuju tempat-tempat ibadah, adalah mereka yang mendatangi tempat-tempat sujud, yaitu masjid ataupun musola, dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Jangan sampai kita meninggalkan jamaah sholat. Kalau kita senang berkumpul dengan teman, senang berkumpul dengan sesama, dengan satu komunitas, dengan satu alma mater. Dulu pernah kita bersama di Al-Muhajirin, sekarang sudah pada misah semua berkeluarga. Bahkan sampai ada yang punya cucu, bahkan ada yang mendekati punya cicit, bahkan ada yang hampir meninggal juga. Ya ada lah, pasti semuanya bakal meninggal. Tapi jangan sampai perkumpulan itu hanya sebatas perkumpulan biasa, tapi di rumah tidak pernah berkumpul dengan tetangga di masjid, tidak pernah berkumpul dengan saudara di masjid demi meratakan shot, bertakbir bersama-sama, mengesahkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, Al-Imam Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, walaqad ra'aituna ma yatakhallafu 'anil jama'ati illa ma'lumun illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh aku telah menyaksikan bahwa di zaman ini, di zaman Ibnu Mas'ud, zaman sahabat, tidak ada satupun laki-laki yang tertinggal dari sholat berjamaah, melainkan dia adalah seorang yang sudah terang-terangan kemunafikannya, adalah orang yang sudah jelas-jelas sifat nifaknya di dalam hati.
Berarti di zaman itu yang tidak pernah sholat berjamaah dikatakan munafik. Meskipun dia sholat di rumah, meskipun dia melaksanakan perintah Allah yang lain, tapi kalau tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dia termasuk golongan munafik. Maka sekarang kalau seandainya kita malas sholat berjamaah, malas untuk ikut jamaah ke masjid, ke musola, jangan-jangan di dalam hati kita ada sifat munafik. Sedangkan sifat munafik itu adalah ancaman terbesar bagi kita. Allah telah berjanji akan memasukkan orang-orang munafik ke dalam neraka. Allah berfirman, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan fid darqil asfal, di lapisan terbawah neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itu lapisan yang paling mengerikan, yang paling panas. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan predikat iman yang sebenar-benarnya, laksanakanlah sholat berjamaah. Insya. Sekarang hadir di sini, nanti zuhur berjamaah. Di mana jamaahnya? Takwa. Di Masjid At-Taqwa. Kalau saya sama santri di rumah. Nanti siapa yang imamin di sana? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan predikat iman yang sebenar-benarnya, Allah telah firmankan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya mukmin yang sejati adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kamu sekalian. Alhamdulillah, tidak akan mungkin terjadi perkumpulan semacam ini kalau tidak ada kedamaian di dalam hati. Tidak akan mungkin yang jauh datang ke sini, yang dari Serang, yang dari Papua. Ada nggak yang dari Papua? Mana? Datang semuanya ke sini. Kenapa? Karena ada kedamaian di dalam hati. Merasa tentram, senang, bertemu, bersua dengan teman, dengan hamba-hamba Allah yang dulu sempat dalam satu tempat yang sama, dalam satu tujuan yang tidak berbeda. Maka insya Allah pertemuan semacam ini adalah sebagai pembuktian bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar kita mengharapkan balasan yang abadi dari Allah, yaitu innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah jannat. Apa itu? Surga-surga, bukan satu, tapi jannat, bukan jannatun, tapi jannat, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang 4, sungai susu, sungai air bening, sungai madu, bukan di madu ya, sungai madu dan sungai arak, mengalir di bawah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah kita semua akan menikmati keindahan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita menikmati keindahan surga Allah, menikmati keindahan sungai yang ada di surga Allah, silahkan nikmati dulu minuman yang ada di depan Anda sekalian. Sudah habis? Alhamdulillah, ditambah lagi ya. Kemudian yang kedua, hal yang paling utama, paling afdal, paling agung adalah wan naf'u lil muslimin, memberi kemanfaatan kepada umat Islam. Yang punya tenaga, tenaganya kasih manfaat untuk orang banyak. Yang punya harta, hartanya jadikan harta yang bermanfaat untuk orang banyak. Yang punya pikiran cemerlang, ide-ide yang bagus, jadikan pikiran, ide tersebut manfaat untuk kebanyakan orang yang beriman. Kalau kita punya suara bagus, bisa ngasih nasihat, jadikan ucapan kita itu bermanfaat bagi umat Islam. Bahkan dikatakan idkhalus surur fi qalbi muslim ka hajjin wa umratin, membuat bahagia orang Islam. Itu pahalanya sama seperti haji dan umrah, membuat senang orang lain, membuat bahagia orang lain. Idkhalus surur. Jangan sampai kita menyakiti, mematahkan hati umat Islam.
Meskipun dengan ucapan, lirikan mata, ataupun dengan perilaku dan sikap kita, jangan sekali-kali. Kenapa? Allah sudah mengancam itu di dalam surah Al-Humazah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Ini jangan sampai dibaca doang tapi nggak tahu maknanya. Tiap sholat maghrib dibaca Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Mananya apa mas? Nggak tahu. Mananya apa bu? Nggak tahu. Yang penting saya baca, wis, yang penting dapat pahala. Ya pahala dapat, tapi keimanan tidak bertambah, pengetahuan tidak bertambah. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang memberi mudarat kepada umat Islam. Siapa mereka? Humazah dan lumazah. Wailun. Wailun itu satu kata yang memiliki makna dua. Pertama, maknanya adalah celaka. Wailun ay halak, kehancuran, kebinasaan. Bagi siapa? Likulli humazatin, bagi setiap humazah. Humazah itu sigoh mubalaghah, suatu bentuk kata yang memiliki makna luar biasa, makna berlebih. Asal katanya adalah hamzun. Hamzun itu maknanya kasru, memetahkan, memecahkan. Hamzul baiti, memecahkan rumah. Hamzul udi, mematahkan kayu. Kemudian dari makna al-kasru, mematahkan, dipakai untuk makna mematahkan hati orang lain dengan membicarakan keburukannya. Sehingga al-hamiz adalah orang yang membicarakan keburukan atau aib saudaranya, aib orang lain. Nah, jika perilakunya itu sering dilakukan terus menerus, setiap ketemu lawan bicara dia ngobrol membicarakan keburukan tetangga, setiap ketemu lawan bicara dia membicarakan aib orang lain, ketemu sahabat dia membicarakan aib saudaranya, ketemu lawan kerja dia membicarakan aib umat Islam yang lain, sehingga dikatakan humazah. Kalau perilakunya cuma kadang-kadang, kadang ngomongin kadang enggak, itu hamiz namanya. Tapi kalau sering disebutnya humazah. Humazah dengan wazan fu'alah yang memiliki makna mubalaghah berlebih. Nah, kalau bahasa kita mah gini enaknya. Kalau cuma lapar doang, bahasanya lapar. Saya lapar. Tapi kalau laparnya banyak, gimana ngomongnya? Saya luapar. Luapar. Itu namanya mubalaghah, memiliki makna banyak. Kalau ngantuk, berarti dikit ngantuknya. Tapi kalau ngantuknya berat, gimana ngomongnya? Ngantuk. Ngantuk. Ya. Kalau nggak punya duit doang, gimana ngomongnya? Oke. Tapi kalau nggak punya duitnya banyak, sama punya hutang, gimana ngomongnya? Oke. Itu mubalaghah namanya. Itu sama hamis, orang yang membicarakan keburukan orang lain kadang-kadang. Tapi kalau sering jadi karakter malah, itu namanya humazah. Nah, biasanya yang suka membicarakan aib orang lain itu perempuan. Laki-laki juga sama. Ya sama kalau ada ngobrol. Enak, perasaan itu kayak nggak dosa. Ya kan? Perasaan nggak kayak dosa. Dosa dari mana Pak Ustadz? Ini perasaan. Nah, itulah tazinus syaitan, tipu muslihat syaitan. Itu adalah hiasannya setan biar kita terjerumus ke dalamnya. Padahal kalau kita tahu dosanya orang yang menggibah, apa kata Nabi? Al-ghibah asyaddu minaz zina. Membicarakan aib orang lain itu lebih besar dosanya daripada berzina. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu hal yang sangat tabu, hal yang sangat besar. Jangan sampai dari sekarang kita membicarakan aib orang lain. Kalau sudah terlanjur, minta maaf kepada yang bersangkutan. Minta maaf dan sebutkan kita pernah ngomongin apa. Kecuali kalau seandainya kita menyebutkan kesalahan kita, pernah ngomongin ini itu kepada orang yang bersangkutan, akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka tidak perlu kita sebutkan apa yang kita bicarakan. Cukup kita minta maaf, Mas, maafin saya. Kenapa? Saya pernah membicarakan aib situ. Aib yang mana? Udah gak usah tahu.
Pokoknya udah pernah aja minta maaf. Sebab kalau dikasih tahu bisa lebih parah, bisa-bisa malah berantem. Udah mending gak usah disebutin. Yang penting minta halal, minta maaf. Wailul likulli humazatin, celaka bagi setiap orang yang selalu membicarakan aib orang lain. Lumazah itu asal kata awalnya lamiz, artinya menyakiti. Kalau karakter itu sudah meresap, menyatu dengan perilaku dan pribadinya, maka disebutlah lumazah, banyak menyakiti orang lain. Allah ancam dia, Allah ancam mereka dengan wailun, celaka. Sebagian ahli tafsir mengatakan wailun itu adalah wadin fi jahannam, salah satu lembah di neraka jahannam, yang jika seluruh gunung-gunung di dunia dimasukkan ke dalam lembah wail, maka lazabat, akan hancur, akan binasa. Gunung yang tinggi yang menjulang penuh dengan batu dihancurkan ke lembah wail akan hancur. Bagaimana dengan kita? Maka oleh karena itu berhentilah dari sifat humazah dan berhentilah dari sifat lumazah. Ada satu lagi karakter yang sangat mengerikan di situ. Siapa? Alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia hitung siang malam, dia kalkulasikan pengeluaran pemasukan. Dalam hatinya dia mengira bahwa harta ini bisa membuat saya kekal abadi. Padahal ini teori sudah gagal. Pernah dicoba oleh Qarun, gagal. Qarun mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Saking banyaknya harta Qarun, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Saking banyaknya harta Qarun, gudang-gudang penyimpanan harta, kuncinya itu dibawa sekian gerobak, sekian alat pengangkut dengan didorong oleh orang-orang yang berkulit hitam dan besar, oleh raksasa-raksasa. Akan tetapi Qarun ternyata hancur. Teori bahwa harta bisa membuat orang mulia, teori bahwa harta bisa membuat orang itu sukses, bisa membuat orang itu bahagia, bisa membuat dia abadi, apa-apa bisa dia laksanakan, itu teori gagal, Pak. Itu teori yang buntu, Ibu sekalian. Bagaimana sekarang umat Islam banyak yang menggunakan teori itu? Alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Siap malam bekerja, siang malam mengais rezeki, siang malam mencari nafkah, padahal yang ada sudah lebih dari cukup. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi yang jadi masalah bukan itu. Apa yang jadi masalah? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menganggap harta yang dia miliki akan membuat dia kekal abadi. Allah sudah bantah itu. Allah mengatakan di ayat selanjutnya, kalla. Kalla itu kalau bahasa Jawa saya belajar kitab, orang mengkono. Apa mananya itu kan? Orang kono. Tidak seperti itu. Teori yang tadi itu gagal, cacat, salah. La yumbadanna fil hutomah. Kelak mereka pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Nauzubillah min dzalik. Bukan kita tidak boleh kaya, yuk silahkan, tapi yahsabu anna malahu akhladah itu jangan sampai ada. Kita jadikan harta kita sebagai jembatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mobil kita pakai untuk ziarah, mobil kita pakai untuk silaturahim, mobil kita pakai untuk pengajian, mobil kita pakai untuk membawa orang yang membutuhkan pembantuan kita. Kita punya harta sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, sumbangkan sebagian, itu sebagai jembatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih parah daripada cinta dunia. Apa itu? Hubbul jah, cinta jabatan, senang pangkat, mendapatkan kedudukan di hati orang, itu lebih berbahaya. Keinginan mendapatkan kedudukan di hati manusia itu lebih berbahaya daripada cinta dunia. Orang gara-gara cinta dunia bisa saling membunuh. Orang gara-gara cinta dunia bisa saling menikam. Gara-gara cinta dunia tidak sholat. Gara-gara cinta dunia tidak silaturahim, sombong. Ada yang lebih berbahaya daripada cinta dunia. Apa itu? Hubbul jah,
cinta jabatan, maka ada istilah yaitu biar tekor asal kesohor. Itu tulabul jah, hubul jah. Yang penting saya terlihat mulia, yang penting saya kelihatannya keren, yang penting saya terlihat terhormat, yang penting saya disebut wah sama orang, wah sama orang. Nggak apa-apa meskipun bulanan punya kreditan, pusing mikirin bayaran. Nggak apa-apa saya punya hutang kesana kesini, yang penting saya terlihat wah. Nggak apa-apa saya habis ratusan juta untuk nyalek kepala desa, yang penting saya dimuliakan sama orang. Banyak orang yang mau habis-habisan, rela habis-habisan harta demi dimuliakan oleh orang lain. Itu hubul jah. Cinta jabatan sangat mengerikan. Kalau nggak disuruh jadi imam, mangkal hatinya. Hubul jah. Pengennya jadi imam terus dia. Nggak mau di belakang, dia mau di depan aja. Terus nggak pernah nawarin, nyelonong aja dia mau. Hubul jah. Hubul jah. Kalau nggak disuruh ngedoa, marah dia. Wah, nggak ngehargain saya. Pengennya disuruh ngedoa. Hubul jah. Hubul jah. Lagi naik mobil ada yang nyelip, wah, mobil angkot nyelip Lexus. Hubul jah. Ya, kurang aja. Ya, Lexus selip angkot, kurang aja. Salib lagi, hubul jah. Itu Pak seperangkat di situ Pak. Hubul jah. Masya Allah. Penyakit itu. Itu Pak seperangkatnya. Penyakit ada seperangkat itu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Hati-hati, itu lebih berbahaya daripada cinta dunia. Kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Kenapa Abu Lahab tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Bukankah satu keluarga? Bukankah satu desa? Bukanlah sukunya sama? Bukankah dari bangsa yang sama? Dengan bahasa Arab yang sama? Melihat keseharian Nabi Muhammad, teruji kebenarannya, kejujurannya, amanahnya semenjak dia masih kecil. Kenapa tidak mau iman kepada Nabi Muhammad? Aba wastakbaro, kesombongan. Dari apa itu kesombongan? Hubul jah. Kalau saya beriman sama Nabi Muhammad, saya akan sejajar dengan Bilal bin Rabah yang seorang hamba sahaya. Saya akan sejajar dengan Ammar bin Yasir, seorang hamba sahaya, ras yang paling rendah. Saya tidak mau. Kenapa? Saya kan bangsa Quraisy, bangsa yang paling mulia, bangsa yang paling atas, suku marga yang paling tinggi. Masa sejajar dengan Bilal bin Rabah? Masa sejajar dengan Ammar bin Yasir? Itu gara-gara hubulnya, takut martabatnya turun. Mohon maaf, saya ngisi pengajian di salah satu tempat. Itu yang ngajinya khusus karyawan. Saya nggak sebutan pokoknya, bukan ini kawas, bukan ya, khusus karyawan. Itu bos-bosnya nggak mau ngaji. Ketika saya ketemu dengan bosnya, alhamdulillah beliau ngaji juga di tempatnya, tapi untuk gabung sama karyawan kalian nggak mau. Ketika saya tanya kenapa, masa iya katanya, masa iya saya gabung sama karyawan-karyawan biasa. Hubul jah. Bukan di Nikomas, bukan, nggak ada di Nikomas. Bukan, nggak ada, insya Allah nggak tahu. Bukan nggak tahu saya. Di tempat yang lain. Gitu ngomongnya. Masa iya duduk sama karyawan? Ya Allah ya Rasul. Nggak mau. Itu hubulnya itu. Hati-hati dengan sifat itu. Waliyahzubillah, jika tidak terobati, khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik, yaitu dari sahabat Fudail bin, dari seorang ulama, yaitu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad punya seorang satu murid yang sangat pintar, yang dia banggakan, tapi murid itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika ditanya di dalam mimpi, dia bertemu, dia bertanya, wahai muridku, kenapa kau mati dalam keadaan su'ul khatimah? Muridnya menjawab, setiap tahun aku meminum setengah gelas arak dengan niat obat. Yang kedua, aku merasa lebih tinggi dari teman-temanku, dari santri-santri yang lain.
sehingga aku tidak mau bergabung dengan yang lain. Hubbul jah menyebabkan santrinya seorang ulama Fudail bin Iyad mati tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka daripada itu buanglah sifat tersebut sedikit demi sedikit. Kita belajar menjadi manusia biasa. Dari kemarin udah Pak Ustadz, enggak. Artinya kadang-kadang kita ada sifat dan rasa gengsi, buang itu. Kalau biasanya pakai mobil pribadi kemana-mana, naik angkot gengsi, sekarang sekali-kali naik angkot. Hah? Iya. Biar hilang itu gengsinya itu. Hubbul jah bilang hilang itu. Karena kalau tidak seperti itu selama-lamanya, nggak level saya. Pengajian di mana? Di Taman Cikande. Apa tendanya dari apa? Terpal. Wah, nggak level saya. Duduknya di granit apa di karpet di atas jalan? Di atas. Santri banyak. Kemudian dia datang ke Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Kemudian dia berkata, wahai guru, wahai Habib, saya ingin diangkat menjadi murid. Kamu sudah ulama? Enggak, saya ingin jadi murid pribadi. Bimbing saya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar saya ma'rifat sebenar-benarnya kepada Allah. Kata Habib Abu Bakar, ada syaratnya. Silahkan guru, insya Allah saya laksanakan syarat itu. Kamu sekarang pergi ke pasar, beli ikan. Ke pasar, beli ikan, udah mulai ragu tuh hatinya. Biasanya kalau ke pasar santrinya, kalau ke pasar istrinya, ini suruh ke pasar sendiri beli ikan, mulai ragu. Tapi dalam hati, masa iya beli ikan aja saya nggak bisa. Dia berangkat ke pasar beli ikan, dibungkus pakai plastik, dibawa sama kiainya, Pak Guru. Habib, ini ikan dari pasar. Kamu sekarang berangkat lagi ke pasar, beli ikan yang sama. Oh, ini buat apa Kiai? Kamu bawanya salah. Jangan pakai plastik, letakkan ikan itu di lengan baju. Kamu beli ikan 3 biji, 4 biji, dan bawa ke sini, letakkan ikan itu di lengan bajumu. Karena orang dulu kan lengan bajunya lebar-lebar. Apa kata sang Kiai itu? Subhanallah. Artinya apa? Dia enggan, dia nggak mau. Kata Habib Abu Bakar, kamu tidak bertasbih kepada Allah, tapi kamu bertasbih kepada dirimu sendiri, menganggap dirimu suci. Beli ikan ke pasar, taruh di sini, subhanallah. Masa iya saya pantas seperti itu? Itu berarti bukan mensucikan Allah, bukan bertasbih, tapi mensucikan dirimu sendiri. Bukan subhanallah kamu itu, tapi subhani, maha suci saya. Banyak kan orang kayak gitu. Biasa naik apa Pak? Saya biasa naik Lexus. Sekali-kali ke pasar Raub pakai angkot ya, subhanallah. Merasa nggak pantas, nggak layak, dia mensucikan dirinya sendiri. Sekali-kali kalau riungan duduknya di belakang sama anak-anak, ya nggak apa-apa, buang tuh sifat itu tuh, ya. Sekali-kali jangan tiap duduk kayak gitu, nanti dikira orang agak ini kali. Oh dia mau sama anak kecil terus, wah agak-agak miring kayaknya, repot juga tuh. Sekali-kali biar membuang ego, membuang hubbul jah, biar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh an-naf'ulil muslimin, memberi manfaat kepada umat Islam sebisa mungkin. Kalau tidak bisa memberi manfaat, minimal jangan menyakiti dan mengganggu. Tapi kadang-kadang anak muda sekarang masya Allah, hari Minggu, malam Minggu dia nyalain musik, volumenya full, 1 RT ngedengar semua. Ini jangankan naful muslimin, ini mengganggu umat Islam. Ada yang sakit gigi, ada yang lagi sakit hati, kan keganggu itu. Orang sakit kan ingin ketenangan, ya, biar cepat-cepat ambil langkah dan tinggalkan. Kasih tahu anak-anaknya, jangan keras-keras deh. Saya biasa ada pengajian subuh, Sabtu dan Minggu di Telaga Bestari, itu kadang berangkat 3:30. Itu
di jalan raya, kadang malam minggu, malam Sabtu di daerah sebelum Belaraja, itu banyak anak-anak muda ngetrek, balapan, mobil-mobil di stop semua, mobil truk, mobil pribadi stop, itu jalan dikosongin sama anak muda, banyak anak muda, masya Allah, kemana orang tua mereka? Masa anak sampai jam setengah 4 belum pulang nggak dicari? Jangan sampai anak kita ada yang seperti itu, mengganggu, masya Allah. Dalam hati semoga ada polisi datang. Alhamdulillah tadi pagi nggak ada tuh. Entah pada sakit atau gimana itu. Tangkap polisi. Tangkap polisi nggak tahu. Masya Allah, itu meresahkan. Semalam juga ada tuh di daerah Serang itu, ya. Di tengah jalan saya dapat tahu teman saya itu nyetel musik sampai jam 12, berisik kayak konser aja. Belum datang polisi, alhamdulillah diamankan. Ini anak muda, masya Allah. Kecerdasan emosional dan spiritual itu hampir tidak ada sekarang. Hanya kecerdasan intelektual saja, sekolah. Ngaji enggak, akhlak tidak dididik. Sempat dengar berita kemarin, seorang anak perempuan umur 19 tahun membunuh ibunya sendiri dengan sekian puluh kali tusukan tubuhnya. Ketika disidang, dia tertawa di hadapan kamera. Masya Allah. Perempuan, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritualnya nggak ada. Makanya jangan cuma sekolah, agama itu penting Pak. Masya Allah, miris melihat perkembangan anak muda sekarang. Dulu mah kalau di kampung kita aman lah, nggak bakal terbawa. Sekarang anak yang di kampung pun gara-gara HP bisa hancur akhlaknya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita awasi terus, bimbing anak kita masukkan ke pesantren. Terus kalau dimasukin ke pesantren jangan kayak ngebuang, tengokin, samperin tuh kiainya. Ini mohon maaf nih, ada wali murid yang sampai anaknya lulus nggak kenal sama kiai. Ada itu? Ada nggak? Sampai lulus nggak kenal sama kiainya. Kemarin ada yang ke rumah minta doa, kata anak saya nggak betah di pondok. Kata saya dua kuncinya, satu ibunya harus tirakat. Tirakatnya apa? Puasa berapa hari? Seminggu sekali di hari kelahiran anak. Tuh kalau pengen anaknya bisa ngaji, anaknya jadi ulama, cerdas, manfaat, ibunya harus tirakat, harus punya amalan lebih. Kata guru saya almarhum Abu Yagom Rawi, amalan ibu yang paling utama apa selain doa? Puasa di hari kelahiran anak. Niat puasa sunnah karena Allah dengan tujuan supaya anaknya diberi kemudahan, kesuksesan. Bapaknya nggak apa-apa, bapaknya yang penting ibunya. Ya kalau bisa dua-duanya sih kalau bisa. Kenapa Bu? Bapaknya mah nggak apa-apa. Ya, yang penting ibunya. Ya kalau mau adil nggak apa-apa sama bapaknya. Ya. Hah? Bisa aja nih. Sih ya kalau malam Sabtu berarti hari Sabtu puasa. Kalau hari Kamis ya malam Kamis berarti hari Kamis. Ibunya di Jayanti itu ada kiai almarhum Abah Kiai Haji Muslim. Beliau itu 10 saudara, semuanya kiai. Ketika saya nanya asal usul kok bisa semuanya jadi kiai besar itu, yang lainnya di Cianjur, beliau yang hijrah ke sini gitu. Ketika saya tanya sama keluarganya, ternyata orang tuanya dulu, almarhum kiai orang tuanya, ketika mulai masa kehamilan puasa sampai melahirkan 9 bulan puasa. Dan dua-duanya ibu sama ayah. Tuh, anaknya jadi kiai semua 10-10, jadi ulama besar. Tirakat. Ini pengen punya anak soleh hebat, malas bangun subuh. Bagaimana pengen punya anak paling ikutin bapaknya kayak gitu juga sama. Harus ada perjuangan Pak, bukan hanya pengorbanan harta. Ada amalan lebih. Tirakat nggak akan. Silakan lihat biografi orang-orang hebat, orang tuanya punya amal apa, nggak sembarangan. Ada. Terus saya bilang yang kedua, ibu tirakat, yang kedua samperin kiainya, minta air. Jangan sampai sekian tahun di pondok nggak kenal sama kiai. Oh iya Pak Ustaz, anak saya udah 2 tahun tapi saya nggak kenal sama kiainya. Kayak mana katanya? Ya Allah, ini kan terlalu.
terlalu samperin kiai minta doanya ya sambil salam tempel. Iya, kiai mah nggak ngarepin, orang punya hartanya banyak kok, pesantrennya gede, nggak ngarepin kitanya ya biar ada hati di hatinya. Jadi ketika dia mendoakan gini doanya nih. Misalnya kiai mendoakan Allahumma barik auladi wa talamizi, ya Allah berkahilah anak-anakku dan santri-santriku. Ini kalau orang tua si santri sering datang sama kiai dan anaknya sering diajak soal, itu akan terlintas. Jadi secara khusus doa itu akan sampai secara khusus kepada anak tersebut. Kalau tidak, ya umum, yang namanya umum kan kebagiannya bagi-bagi rata. Gaur. Tapi kalau terlintas, oh ini anak orang tua sering datang, baik, itu nyampe langsung secara khusus. Ya, maka awas ke kiai, datengin, minta doa ya, tidak setiap menjenguklah sekali, jangan sampai tidak kena. Ya, jangan-jangan di sini ada nih yang nggak kenal sama kiai di pesantren anaknya. Ya, insya Allah nggak ada ya, insya Allah nggak ada yang kenal. Ibu dan bapak yang dimuliakan, sama modern juga sama. Ya, memang kalau modern itu nggak ada kiainya pak. Ada kiai, masa nggak ada? Ada, cuman mereka gini sistemnya. Wali kelas paling pak. Apa sistemnya? Yang mereka besarkan itu adalah pondoknya. Biarkan nama saya tidak terkenal, yang penting pondok ini besar. Itu prinsip pondok modern. Jadi yang jadi figur itu bukan kiainya, sistem pondoknya. Tapi kan tetap penggerak utamanya kan kiai. Yang tahajud di tengah keheningan malam biar pondok kiai. Kalau pondok salafiyah yang jadi figur kiai, itu jelas. Tapi kalau modern tidak memang, cuman kan ada tetap kiai. Masa yang nggak ada? Ya, ada di balik layar itu yang nggak kelihatan. Kita cari, minta doanya biar kita punya anak yang sukses dunia akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Investasi abadi. Bu, udah punya anak satu ngerti agama, masya Allah, mati sekarang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yakin bahagianya kok. Daripada di dunia mikirin bayar kreditan, ya kan? Ini mati sekalian. Udah punya investasi anak soleh-soleha, betul nggak? Wah, ragu juga betul. Masih muda-muda. Nah, ya terserah Allah Maya. Sudah ada apa rahasia, sudah ada titis tulisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita cetak anak kita biar ngerti agama. Amin ya robbal alamin. Itu saya yang dapat saya sampaikan karena bentar lagi juga zuhur. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.